Oke, kembali lagi di channel Ed Project. Jadi di video ke-6 ini kita masih membahas tema yang sama, yaitu proses pembuatan laporan dengan poin yang berbeda. Jadi di video 6 ini kita pembahasannya yaitu atau poin-poinnya, kita akan membuat daftar isi yang pertama, kemudian kita akan membuat daftar gambar, dan yang terakhir adalah daftar tabel. Oke, kita akan masuk ke poin pertama, yaitu pembuatan daftar gambar. Kita buka dulu Microsoft Word-nya. Di sini saya masih menggunakan versi Word yang sama dari video-video sebelumnya, yaitu versi Word 2013. Oke, kita pilih laporan praktikum ya. Jadi kita lanjut dari video kelima. Video kelima itu kita membuat penomoran halaman. Jadi kita sudah ada laporannya, kita membuat nomor halaman pada laporan-laporan yang sudah kita siapkan atau laporan teman-teman ya. Nah, kita lanjut untuk pembuatan daftar isi. Jadi kita nggak ke blank dokumen, kita ke dokumen yang sudah pernah dibuka. Nah, kalau teman-teman nggak ada tadi di bagian ini, kalau teman-teman nggak ada di bagian sini, teman-teman bisa masuk dulu ke blank dokumen atau pilih yang ini, open other document. Nah, kalau open other document, nanti teman-teman dialihkan ke halaman ini, kemudian pilih komputer, terus pilih browse. Nah, teman-teman tinggal cari laporan teman-teman taruh di mana, kemudian open. Nah, karena tempat saya sudah ada ini, jadi ini tinggal saya klik. Oke, ini udah ada ya. Jadi di sini sudah ada laporan, kemudian sudah ada halamannya. Sini sudah ada halaman. Nah, kita akan membuat daftar isi ini, kemudian daftar gambar dan daftar tabel. Daftar tabelnya belum ada, kita buat dulu deh. Daftar tabel. Ini kemudian box. Oke. Nah, untuk membuat daftar isi secara otomatis ya. Jadi otomatisnya tuh gimana? Daftar isinya, jadi daftar isi kan ada bab 1, misal sini bab 1 pendahuluan, nanti halaman berapa, kemudian di bab 1 ada misalnya subpoin 1.1 pendahuluan juga di halaman berapa, 1.2 di halaman berapa, dan seterusnya ya. Nah, halaman ini kita bisa inputkan secara manual dengan kita lihat halamannya di halaman berapa, atau kita bisa membuat itu secara otomatis. Jadi ketika ada perubahan halaman, teman-teman nggak perlu merubah daftar isi, hanya perlu mengupdate saja. Otomatis nanti halamannya pun berubah. Nah, cara yang itu yang akan kita buat kali ini. Gitu. Oke, jadi untuk yang pertama kita akan membuat yang namanya heading. Jadi bagian-bagian mana saja yang akan dimasukkan ke daftar isi itu kita beri heading dulu. Tuh. Contohnya kayak nih, kata pengantar, kemudian lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi.
daftar gambar, daftar tabel, ada bab 1 pendahuluan, 1.1 latar belakang, 1.2, 1.3, kemudian ada bab 2, dan seterusnya. Nah, ini nanti kita akan beri heading dulu, baru dimasukkan ke daftar isi. Jadi untuk memberi heading itu kita bisa ke menu home, kemudian ke group style. Nah, di sini ada heading 1, heading 2 dan teman-temannya ini. Nah, kita nanti akan fokus ke heading 1, heading 2, heading 3 dan seterusnya. Jadi semakin tinggi nilai headingnya, nanti di daftar isi dia akan semakin menjorok ke kanan atau masuk ke dalam. Tuh. Nah, oke, kita praktekkan aja langsung ya. Jadi karena nanti itu bab itu paling mepet kiri, jadi kita kasih heading 1. Terus di bawahnya bab kan ada subbab ya. Nah, itu nanti kita pakai heading 2. Gitu. Jadi kita tandain dulu mulai dari lembar persetujuan. Ini kita blok, klik kiri, kemudian tahan. Kemudian kalau udah sampai di akhir kontennya yang mau diblok, kita lepas klik kirinya. Kemudian heading 1. Nah, ini kan nggak sama nih ya. Jadi kita rubah headingnya, bukan rubah kontennya. Kalau yang kita rubah kontennya, nanti semuanya akan sama. Kita ngerubah terus. Jadi yang kita rubah adalah headingnya. Ini klik kanan di heading 1, kemudian pilih modify. Heading 1 biarin, ukuran Times New Roman 14. Oke, kita cek dulu. Oh, makanya 16 ya kalau ini. Jadi ini klik kanan modify, ukurannya ganti 16. Cetak tebal di posisi di tengah. Kemudian ini spasinya coba kalau kita buat normal dulu. Oke. Masih sesuai ya. Oke. Kemudian ini turun. Berarti ini deh, kecilin. Oke, sudah. Nah, kata pengantar juga masuk daftar isi, kita samakan ke heading 1. Daftar isi juga sama, kita heading 1. Kemudian daftar gambar, kita heading 1. Daftar tabel, kita heading 1. Bab 1 pendahuluan, kita heading 1 juga. Nah, jadi biar ketahuan mana-mana aja yang sudah di heading, itu biasanya saya tampilkan view-nya. Di view ini, terus kita di bagian show, kita centang navigation pane. Nanti ketahuan nih, ini yang udah kita heading nih. Ada lembar persetujuan, kata pengantar, daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, bab 1 pendahuluan. Nah, ada sedikit berbeda nih. Ini bab 1 kemudian pendahuluan. Nah, harusnya kan nyambung ya. Nah, gimana caranya? Secara tampilan di sini ini ganti baris. Tapi secara sistem headingnya dia masih satu baris. Nah, kita mau pakai itu tuh. Karena nanti di daftar isinya itu tampilannya tetap seperti ini. Tersusun ke bawah. Kita pengennya ya bab 1 pendahuluan, nggak ganti baris gitu. Itu caranya seperti ini. Jadi tetap kita ganti baris. Ini kita jadiin 1 dulu. Nah, ini kan jadi 1 baris nih ya. Nah, di sininya tapi harusnya ganti baris. Nah, ganti barisnya yang biasanya kita tekan enter. Ini ada kombinasi tombol yaitu shift enter. Jadi di sininya ganti baris, tapi di sistem headingnya dia tetap 1 baris. Gitu. Nanti kita bedakan ya, yang untuk bab 2 kita coba
enter biasa, nggak atau yang sebelumnya tadi. Kita coba cek di daftar isinya nanti. Ini kita lanjut heading. Nah, ini masuknya ke heading 2. Heading 2. Nah, ini kan nggak sesuai ya. Harusnya warnanya hitam, terus tulisannya Times New Roman, ukurannya pun 12. Nah, ini yang kita rubah adalah headingnya, bukan kontennya. Ini kita klik kanan, kemudian modify, warnanya ganti hitam, ukurannya 12, tulisannya ganti Times New Roman cetak tebal, dan di sebelah kiri. Ini previewnya seperti ini. Kalau sudah, kita oke. Belum cetak tebal ya, modify. Oke, kita buat normal, balik ke normal, kemudian heading 2. Nah, udah cetak tebalnya ya. Oke, kemudian 1.2 juga masuknya heading 2. Nah, jadi teman-teman bisa lihat nih, semakin besar nilai headingnya, dia akan semakin menjorok ke kanan atau masuk ke kanan. Jadi kalau heading 3 berarti lebih masuk lagi, heading 4 lebih masuk lagi, dan seterusnya. Tuh, jadi kalau kita mau buat daftar isi, tingkat paling tinggi yaitu bab ini, itu pasti heading yang paling kecil. Tuh, sudah nih, tambahin spasi, kemudian ini juga masuk heading 2, tambahin juga spasi setelah teks. Oke, nah untuk bab 2 ini kita pakai heading 1 ya, cuman kita pakai yang ganti baris. Kayaknya pengenalan sistem operasi aja deh, biar nggak terlalu panjang. Oke, kemudian ini juga masih heading 2, ini heading 2. Kalau teman-teman perhatikan di tempat saya ini udah ada heading 3 ya. Jadi ketika teman-teman menggunakan heading 2, heading 3 akan secara otomatis muncul. Gitu. Jadi kalau teman-teman, kok tempat saya ada heading 3, kok yang tempat saya pribadi kok nggak ada gitu. Itu karena saya sini udah pakai heading 2. Nanti kalau saya pakai heading 3, heading 4 secara otomatis muncul. Gitu. Nanti kita coba lagi, kita lihat lagi ya. Heading 2 tambah spasi, kemudian ini juga heading 2 tambah spasi, 4, ini heading 2 tambah spasi. Oke, udah. Nah, setelah di heading, langkah selanjutnya kita heading semua aja deh dulu. Jadi yang mau dimasuk di daftar isi, daftar gambar, daftar tabel, kita heading semua dulu, biar enak nantinya. Jadi daftar gambar nih, jadi yang bagian gambar kita heading kayak nih, gambar 2.1. Ini kita kasih heading 3 berarti. Nah, ini kan nggak ada heading 4 ya. Jadi kalau saya masukkan heading 3, nah heading 4-nya otomatis muncul. Tuh. Cuma kan ini nggak sesuai nih. Kita rubah headingnya, bukan kontennya. Klik kanan di bagian heading yang mau dirubah, kemudian modify. Warnanya ubah jadi hitam, kemudian tulisannya Times New Roman, kita buat rata tengah. Ukuran 12, tidak tebal ya. Previewnya seperti ini. Dan oke. Nah, karena ini nggak di tengah-tengah gambar, ini kita geser. Sini. Oke, udah. Ini juga sama, kita kasih heading 3 karena gambar. Kita geser. Dia ada di tengah-tengah dari gambar. Kemudian ini juga sama.
heading 3. Kemudian kita geser. Nah, untuk tabelnya di sini saya buat deh. Tabel ini karena udah di bab 2 berarti 2.1. Alat yang dipakai. Nah, kemudian kita buat tabel. Ada 2 kolom aja kayak ya. Sini ada nama. Nah, nama tabel ini kita heading 4. Jadi setiap heading yang digunakan itu untuk satu jenis konten ya. Misalnya heading 1 untuk bab. Jadi semuanya yang dipakai adalah bab yang setara dengan bab, kayak daftar isi, daftar gambar, daftar tabel itu kan masih setara ya, kata pengantar itu judul besarnya lah. Kemudian heading 2 itu untuk subbab. Berarti ya 1.1, 2.1 dan teman-temannya. Dan heading 3 ini untuk daftar gambar. Heading 4 ini untuk daftar tabel. Gitu. Jadi di setiap heading itu punya konten yang beda-beda. Jangan heading 3 buat daftar gambar sama daftar tabel. Kenapa kok nggak boleh? Karena kita mau menampilkannya di tempat yang berbeda. Gitu. Tapi kalau 2 heading yang berbeda ditampilkan di satu tempat yang sama itu masih bisa. Saya daftar isi nih, kita menampilkan heading 1 dan heading 2 bisa. Tapi kalau di tempat yang sama kita masih menampilkan heading yang sama tapi kontennya beda nih. Kayak daftar gambar, saya mau nampilin yang gambar doang, nama gambar doang. Tapi ternyata heading yang digunakan itu digunakan untuk daftar nama gambar dan tabel. Secara otomatis tabelnya akan ikut nanti. Gitu. Jadi saya sarankan untuk penggunaan heading, satu heading itu untuk satu konten, jenis konten saja. Gitu. Nah, ini kita kayak heading 4 untuk daftar tabel ya. Nah, karena ini tidak sesuai, kita modifikasi headingnya. Ini kita otomatis, gak usah cetak tebal, ukurannya 12. Fontnya Times New Roman, kita buat rata kiri deh. Oke, udah jadi ya. Ini agak di sini. Nah, untuk penempatan nama tabel atau nama gambar itu disesuaikan dengan buku panduan yang teman-teman dapat dari instansi teman-teman atau sekolah teman-teman. Gitu ya. Ini saya beri contoh gimana cara implementasi daftar isi, daftar gambar dan daftar tabelnya. Kalau posisi, font, kemudian penomoran gambarnya itu disesuaikan dengan buku panduan yang didapatkan. Tuh. Oke, kita sudah headingnya kurang lebih sudah ya. Udah ada daftar isi, daftar tab gambar, dan daftar tabel sudah ada. Nah, kita masuk ke bagian daftar isi. Nih, kita enter. Kemudian kita pilih reference, ke menu reference. Kemudian pilih di grup table of content, kita pilihnya table of content. Nah, di sini ada konten nih. Nah, ini kita custom table of content. Nah, kita bisa milih nih heading berapa aja yang mau ditampilkan pada satu bagian. Tuh, kita pilih option. Kita mau nampil daftar isi, kita mau menampilkan
bab dan subbab. Nah, bab dan subbab itu kan kita pakai heading 1 dan heading 2. Berarti sini heading 3-nya kita hapus aja nih. Oke. Nah, kemudian kita klik modify nih. Modify di tab 1, kita lihat udah sesuai ya. Atau kita buat tebal untuk ini tab 1 atau heading 1-nya. Times New Roman 12 oke. Kemudian tab 2. Oke, kita nggak usah rubah. Kita oke lagi. Jadi di sini heading, nah heading 1-nya tebal nih. Heading 2-nya yang nggak tebal. Oke, ini kita langsung oke. Nah, otomatis muncul ya daftar isinya. Daftar gambarnya nggak akan muncul sama tabelnya, karena yang kita tampilkan tadi daftar isi, yaitu untuk bab dan subbab saja. Nah, teman-teman perhatikan di sini, lihat di sini, ini bab 1 pendahuluan, ini satu baris ya. Kalau kita lihat di realnya, ini ganti baris. Sedangkan yang bab 2 ini ganti baris. Realnya itu juga ganti baris. Karena apa? Kita cara ganti barisnya itu tidak menggunakan kombinasi tombol, langsung tekan enter. Kalau mau sama kayak bab 1 ini harus kita kombinasi tombol. Jadi kita kayak gini, shift enter. Nah, di sini sudah langsung jadi satu baris. Walaupun secara real di sini jadi dua baris. Di daftar isi ini tinggal kita update. Klik kanan, pilih update field. Tuh, oke. Klik kanan, update field, tabel, oke. Nah, oke ya. Oke, daftar isi otomatis sudah jadi nih. Daftar gambar sama. Kita ke daftar gambar, kita enter dulu biar ganti baris ini. Kemudian kita reference, table of content, kita pilih custom, table of content. Kemudian pilih option, kita mau menampilkan heading 3 kan. Jadi di daftar gambar kita akan mau menampilkan ya, lebih ke menampilkan yang bagian gambar saja. Nah, itu adanya di heading 3. Nah, karena itu ini kita buat jadi heading 3 ini levelnya kita samain aja deh 3. Karena tadi kalau level 1 kita rubah topnya ya. Kita ke 3. Oke. Otomatis seperti ini. Kemudian kita modify top 3 tadi ya, kita makainya. Oke, nggak ada yang perlu dirubah. Times New Roman sudah 12, kita nggak perlu cetak tebal untuk bagian gambar. Oke, juga oke. Terus kita oke. Nah, do you want to replace? Nah, di sini kan kita udah buat satu nih. Ini tanyain, apakah kamu ingin menerapkan di konten yang ini? Ini kita pilih no. Nah, otomatis yang ini tetap ada, kemudian dibuatkan baru yang ini nih. Kita kasih enter deh biar ada jaraknya. Nah, karena ini harusnya kan mepet ya. Nah, ini kita geser aja. Tuh, dah, sesuai. Kemudian yang untuk daftar tabel juga sama. Kita tabel of di reference, group table of content, kita pilih table of content, kemudian custom, kita modify dulu, option dulu, ini kita hapus, top levelnya kita samakan aja jadi 4. Oke, kemudian modify top 4 tadi. Oke, nggak ada yang perlu dirubah. Untuk bagian ini modify yang di sini ini disesuaikan dengan buku panduan aja ya. Jadi ini kalau tempat teman-teman daftar tabel itu harus bold, cetak tebal. Ya udah berarti buat cetak tebal gitu. Ukurannya harus 14 misal. Ya udah dibikin 14. Gitu ya. Jadi ini subjektif aja sesuai dengan buku panduan. Tapi untuk merubahnya itu caranya seperti ini. Oke, kemudian di sini top 4 udah, oke lagi.
Udah, oke lagi. Ini buat no. Otomatis muncul sini. Ini kita geser lagi. Kan oke. Oke, sudah jadi ya untuk daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel. Nah, kenapa harus kita buat otomatis? Jadi gini, teman-teman gini, kalau misal laporan teman-teman udah 100 halaman lebih nih, ya poin pertama yang keuntungannya lah ya. Jadi teman-teman kalau mau ke bab 2, jadi teman-teman bisa tekan tombol Ctrl, terus pilih mau kemana. Misal Ctrl bab 2, klik. Nah, kita secara otomatis dialihkan ke bab 2. Jadi nggak perlu scroll dalam gitu, nggak. Atau kita bisa lihat di sini nih. Kita mau ke lembar persetujuan, klik aja, nanti langsung diarahkan ke lembar persetujuan. Itu yang pertama. Jadi mobilitasnya lebih enak nih. Terus dari segi penomoran, ini kan udah sesuai ya. Bab 1 halaman 1 sesuai. Terus 1.3 kita buka lagi. 1.3 itu halaman 2 nih. Coba kita lihat halaman 2 sesuai ya. Nah, ketika nih 1.2 ini kan halaman 1. Ini ternyata ganti halaman 2. Ternyata ganti halaman 2. Heading 2. Oke ya. Secara otomatis bawahnya pun berubah ya. Oh, ini bawahnya nggak berubah nih kebetulan. Toh 133-nya juga turun deh misalnya, biar berubah semua. Oke. Bab 2-nya jadi halaman 4. Kemudian jadi halaman 5. Itu ya. Nah, ini berarti di daftar isinya ini harus dirubah juga. Jadi di bagian daftar isi kita nggak perlu merubah manual, kita tinggal update aja. Jadi klik yang mana yang mau diupdate, kemudian klik kanan, update. Nih, update pack number only. Jadi hanya halamannya saja yang diupdate. Oke, otomatis berubah nih halamannya. Bagian gambar juga sama, karena tadi berubah juga. Ini kita coba update lagi. Number only, dia berubah. Untuk tabel juga sama. Oke, jadi teman-teman nggak perlu ngerubah satu-satu nih atau ngecek satu-satu. Bener nggak sih gambar 2.1 nih halaman 5? Bener nggak gambar 2.2 nih halaman 6? Dan seterusnya. Jadi keuntungan yang paling kerasa sih di bagian itu ya. Karena kalau kita buat daftar isi manual, biasanya nih kita udah bikin laporan, udah selesai, daftar isi selesai, beres. Ada revisi nih, ada penambahan artikel atau penambahan materi. Otomatis kan halamannya turun ke bawah tuh. Nah, kita lupa benerin daftar isi. Ketika sudah di ACC, sudah tinggal print, ternyata dicek lagi daftar isinya tidak sesuai. Alhasil teman-teman harus ngeprint ulang lagi. Gitu. Jadi ini lebih memudahkan untuk proses pembuatan daftar isi ya. Jadi secara otomatis itu teman-teman tinggal update saja, halamannya pun pasti berubah dan sesuai gitu. Daftar gambarnya pasti sesuai, daftar tabelnya ya pasti sesuai. Oke. Tambahan ya. Deh, itu masuk ke ini aja. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jadi di video ke-6 ini kita belajar untuk membuat daftar isi, daftar gambar, dan daftar tabel dengan fitur heading. Oke, saya rasa cukup untuk video kali ini. Jika ada yang ingin ditanyakan atau ada bagian-bagian yang membingungkan, kita bisa berinteraksi di kolom komentar.
Dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.